mau bernarasi, boleh diizinkan kah, Mister J? Narasi tentang apa dulu? Jangan sampai tentang hal-hal yang lain dulu. Tolong bisik-bisik saya dulu. Kan ya, tentang kasus inilah, tentang kasus Pauman gitu. Silakan, silakan, silakan. Gini ya, ya kayak saya melihat kasus Pauman ini sangat kontradiktif ya. Kalau saya orang awam itu menilai kasus ini ya banyak lah kejanggalan-kejanggalan di fakta persidangan. Yang saya kecewa itu kenapa itu ya para praktisi hukum khususnya untuk PH ya, advokat gitu. Mereka tahu toh pasal-pasal seperti apa yang benar, seperti apa yang salah di fakta persidangan itu mereka tahu. Tapi kok mereka masih denial gitu, menyangkal gitu. Terus terang di sini saya kecewa sama Bang Maksi, Stop, 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 Bang stop, Maksi stop, stop, Karepu. stop, stop. Kamu tidak boleh nyebut nama orang. Kebencianmu cukup hanya pada dirimu sendiri. Tidak usah disebutkan di sini ya. Boleh kah, Mister? Nggak boleh. Maaf sekali. Saya tidak Ya, pernah sama. menyebut dengerin dulu saya. Saya tidak pernah menyebut nama siapapun. Ikuti aja saya supaya aman dalam bermain media sosial, oke? Oke, oke. Oke, lanjut. Maaf, Mister. Maaf kalau saya bicara ya. Ya, seperti praktisi hukum itu terutama lawyer kan tahu kan ya dengan jelas gitu. Seperti apa fakta-fakta persidangan. Saya aja yang orang awam tahulah kalau CCTV tidak dihadirkan itu bermasalah, ya kan? Bahkan dari senyum Pak Hakim pun saya bisa mengartikan bahwa sepertinya ya itu memang senyum simpul, tapi senyum-senyum Pak Hakim itu meremehkan keterangan penyidik, itu menurut penilaian saya ya. Tapi kenapa itu mereka tuh denial gitu loh, para praktisi hukum itu kok denial, itu seperti menyangkal, seperti membenarkan kalau hanya 2 orang itu saja. Ya saya nggak keberatan kalau 2 orang itu saja yang dijadikan terdakwa. Ya memang mereka terdakwa ada di lokasi, tapi nggak menutup kemungkinan kan ada 4 orang lain di luar sana yang perlu dicurigai begitu. Tapi seakan-akan mereka entah mereka punya kepentingan atau apapun nggak tahu, yang tadinya itu mengakui bahwa ada kejanggalan di fakta persidangan, akhirnya sekarang mereka berbelok. Wah, kenapa gitulah, saya bertanya-tanya, ada apa ini kok seperti itu? Tadinya saya kagum, kok sekarang saya jadi kecewa sama mereka dengan komentar-komentar yang mereka nyatakan iya di berbagai komal begitu. Wah, kok seperti ini? Saya jadi kecewa gitu. Kalau kita berpacu pada fakta persidangan ya, Mister, saya yakinlah ada itu kejanggalan. Yakinlah, siapapun ya para advokat itu, terutama para advokat ya, yang tidak mengakui kalau di persidangan itu ada kejanggalan-kejanggalan, bukan berarti mereka bodoh. Saya yakin, saya mengakui kredibilitas mereka, kepintaran mereka, ya kan? Tapi kenapa mereka denial? Ya mungkin mereka ada kepentingan di situ. Nah, saya kecewanya di situ. Kok kepintaran mereka, keahlian mereka, pendidikan yang selama ini mereka dapat, tentu tidak dengan biaya yang murah kan? Tapi kenapa bisa dipatahkan hanya dengan satu kepentingan begitu loh, sampai mereka mendenial Oke, kalau ada kejanggalan di fakta persidangan itu. supaya nggak bias. Ya pendapat saya kecewa dengan
dengan pandangan-pandangan mereka untuk menail fakta persidangan itu, terutama para praktisi hukum yang tahu pasal-pasal, yang mengerti, memahami dengan sangat hukum. Begitu. Demikian, Mister. Terima kasih. Ya, itu saya sudah bisa pahami itu perasaan Anda. Makanya saya bilang begini, supaya Anda tidak, ini saya kasih tahu caranya ini. Supaya Anda tidak berpikir, karena itu yang Anda pikirkan, maka jangan dilihat. Kalau Anda lihat, pasti berpikir seperti ini. Seperti saya aja, nggak pernah kemana-mana saya. Karena saya melihat dari bawah aja, aduh, udah nggak cocok. Anda tahu nggak, udah yang bagus sekali katanya nih. Wow, Mr. G, ini mohon maaf ya, Mr. G bagus sekali tuh, narasinya mantap. Begitu saya undang, naik dia. Begitu naik, saya dengarkan aja 2 menit kalau nggak salah. Makanya rajin mendengarkan, tapi nggak usah vonis, nggak usah memvonis, dengarkan saja. Begitu sudah Anda dengarkan, Anda bisa menyimak masuk akal Anda atau tidak. Kalau tidak, sudah berhenti, nggak usah diikutin. Saya begitu dia ngomong 2 menit sudah langsung saya turunkan, langsung saya blokir sampai sekarang. Kenapa? Karena pendapatnya nggak masuk akal saya. Kita ini pakai buku yang sama kok, kan begitu. Maksudnya, jika Anda sudah tahu bahasanya nggak benar, narasinya mungkin berbeda, silakan Anda tinggalkan. Jangan Anda di situ terus. Itu ya, itu syarat ya. Iya, maksud saya begini, saya... Nggak usah dibantah. Oke, maaf, Mister G. Silakan Bang Ari. Ya, izin ya Kak Yulia ya, buat teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Jadi gini ya, kita ini bermedia sosial ya kan. Kita di sini menyalurkan narasi, pemikiran kita, semuanya kita dibebaskan semuanya di sini. Tidak ada yang melarang kita berbicara di media sosial. Selagi itu masih dalam koridor sopan santun ya, kalau saya pribadi ya. Jadi kita sebetulnya kita nggak bisa di sini kita menjudge seseorang. Makanya saya selalu bilang kita ini semuanya justru kita yang tidak mengerti gitu kan. Justru yang mengerti dengan hukum juga masih masih berbeda pandangan gitu loh. Jadi tinggal tergantung kitanya lagi. Kita nggak masalah, kita kecewa nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kita mengucapkan gitu Kak. Karena apa? Karena mau gimana pun ya pandangan kita semua di sini berbeda gitu loh. Dan mungkin ada yang ilmu yang sudah mereka dapatkan, apalagi yang pekerjaan memang di bidang hukum gitu kan. Dan kita memang tidak tahu gitu. Jadi lebih baik itu aja sih kalau menurut saya Mr. Z. Kita semua kalau misalkan memang kira-kiranya tetap kita ambil positifnya gitu loh. Jadi jangan sampai kita kecewa sama seseorang, hanya cukup diri kita aja gitu loh, tidak perlu diucapkan gitu. Karena apa? Karena kita kesatu jangan sampai nanti dikira, apalagi kita suka nongkrong di sini gitu kan, nanti yang lain-lainnya kan ini udah mulai banyak nih yang nongol-nongol yang buzzer-buzzer gitu. Walaupun ya kita juga kadang-kadang suka nongol di room yang berbeda pandangan dengan kita suka dibilang buzzer gitu. Intinya kembali lagi ke diri kitanya aja. Jadi kalau misalkan kira-kiranya tidak sejalan dengan kita, tetap kita harus hargain siapapun itu Kak. Itu aja Mr. G, terima kasih. Oke. Makanya dengarkan saya berbicara. Ini saya enggak pernah mengajari salah. Kita ini... Siap. Makasih Bang Ari Porong. Terima kasih atas ingatannya. Terima kasih atas remindernya untuk saya. Terima kasih. Dengerin ya. Nggak usah ya gitu, nggak usah. Pokoknya dengerin aja. Kita ini bermain media sosial. Anda suka, silakan Anda berteman. Anda nggak suka, nggak perlu. Itu. Anda suka, silakan didengarkan. Anda tidak suka, tinggalkan. Gitu, oke? Oke. Yang pertama, saya tidak pernah menjudge nama ya. Saya kalau bilang Pak Jaksa, itu Pak Jaksa.
Pak Hakim itu Pak Hakim. Pak pengacara itu Pak pengacara. Nama saya nggak pernah sebutkan. Sekalipun tidak. Itu ngajarin teman-teman. Itu ngajarin teman-teman. Jadi begini teman-teman. Pandangan orang itu boleh berbeda. Boleh. Dengan narasi apa? Boleh dengan narasinya. Jangan disalahkan. Pandangan boleh. Tetapi pandangan yang mana yang bisa masuk di akal kita? Iya kan? Betul tidak? Pandangan yang mana yang masuk di akal kita? Dan ingat, jangan salah, apa dasarnya? Begitu, oke? Bagaimana Bang Dev? Bang Dev? Monolonya di mana Mr. G? Hah? Monolo gitu Mr. G. Durung. Kose. Bagaimana Bang Dev? Silakan Bang Dev. Ya, saya memahami sih apa yang dibicarakan sama Bu Julia, karena memang pendapat yang disebut itu berpijak pada kasus sebelumnya. Jadi itu jadi patokan untuk kasus ini. Itulah makanya kalau ini maksudnya berpijak dari apa ya? Kesaksian berubah menjadi fakta dengan adanya alat bukti. Nah, tetapi perbedaannya di kasus yang sebelumnya itu alat buktinya yang seperti Mr. Ju bilang itu kan jelas gitu kan, ada walaupun masih debatable, tapi ada otentiknya. Nah, tapi kalau ini otentiknya nggak ada, apalagi ya nggak diperdebatkan lagi. Kalau di sini mah memang nggak otentik juga kan, alat buktinya kan tidak sah, artinya kan tidak bisa, tidak ada apa segala macam kan, surat aslinya nggak ada. Terus ya begitulah misalnya, ya saya paham sih apa yang dikatakan sama Bu Julia gitu. Oke. Terima kasih Bang Dev. Nih teman-temanku. Pasukan tap-tap layar, mulai tap-tap layar, ayo tap-tap layar. Aku nggak minta apapun dari Anda, tapi cuma tap-tap layar. Bang Zi, orang kecewa karena kita berharap orang-orang itu netral, sekalinya ke laut lagi. Nah netral ya begini, jelaskan, jangan cenderung. Kalau itu kan cenderung, sudah Tony itu kan sudah nyalain Tony. Kalau kita mah enggak, ya. Justru kita itu begini, kita akui teman-teman pengacara yang betul-betul membela hak-hak daripada kliennya. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta-fakta persidangan. Catat semua celah-celah hukum. Nanti akan dibuat dalil pada saat pembelaan. Itu baru keren. Oke, sekarang saya bertanya kepada Jelita. Ini kalau nggak ditanya, ini sudah langsung bunyi nih. Krr gitu. Hai, Jelita. Hadir, Mister. Aduh, baru mau merem ini. Biarkan saja dulu, biar pakai daster dulu dia, teman-teman. Orangnya udah berat itu Mr. G, Mbak Jelita. Ya. Nih, saya kasih tahu nih, Mbak Jelita, saya tanya nih. Sebenarnya aku mau kasih tahu nih, yang namanya ahli digital forensik itu beda dengan kita, teman-teman. Hakim itu sejatinya juga ahli hukum. Hakim itu sejatinya ahli hukum. Tetapi dia bukan ahli digital forensik. Dia bukan ahli ekonomi, dia bukan ahli bangunan, dia bukan ahli pemeriksaan keuangan. Makanya terkadang hakim itu karena dia ahli hukum, karena dia tidak tahu masalah laboratorium, tidak tahu masalah digital forensik, tidak tahu masalah ITE, tidak tahu masalah bangunan, tidak tahu masalah keuangan, maka hakim supaya mendapatkan masukan itu, hakim itu memanggil nih ahli-ahli untuk datang. Termasuk kemarin itu hakim meminta supaya ahlinya didatangkan. Karena hakim tidak boleh beropini dengan gambar itu. Nah, saya tanya nih sama Jelita. Hakim kan kemarin
Minta tuh, apa saja sih yang diminta oleh hakim tuh, Jelita? Yang diminta oleh hakim itu didatangkan ahli supaya bisa melihat CCTV itu secara jelas. Ada beberapa kriteria dari permintaan hakim, yaitu bentuk muka dan bahasa-bahasa digital forensik. Mister, saya juga kurang paham juga. Yang jelas supaya bisa membuktikan secara terang benderang bahwa sesuai dengan yang dinarasikan oleh para penyidik tersebut. Ya, mungkin itu kalau dihadirkan, barangkali itu akan menguatkan keyakinan hakim dan bisa dijadikan dasar untuk menentukan vonis. Lalu yang kedua, dimintakan bahan baru, DNA, diberikan surat DNA itu yang asli, yang ada tanda tangannya, yang ada tanda tangan elektroniknya. Tetapi Mister, pada saat saya juga kurang tahu ya, yang pasti pada saat waktu yang diinginkan oleh hakim, yang diminta oleh hakim, ahli itu tidak datang. Jaksa hanya menyerahkan surat-surat. Cuman suratnya itu saya kurang jelas juga karena kayaknya tidak dibacakan. Koreksi kalau saya salah. Demikian, Mister. Oke, teman-teman saya kasih tahu ya, itulah permintaan hakim. Korelasinya dengan apa? Hakim tidak tahu, teman-teman. Apa sih itu? Hakim juga nggak boleh nebak-nebak. Yang bisa meyakinkan hakim terkait dengan hal itu, ya ahlinya. Ahlinya. Seperti kemarin, teman-teman semua ingat ya, teman-teman semua yang ada di sini ingat ya. Ingat saja. Kemarin, Mas siapa itu saya lupa, dia mengatakan bahwa diangkut itu mayat, namanya Budi, seperti kambing guling. Betul tidak? Orang jawab itu, dibuka mic-nya itu loh, tinggal jawab tuh loh. Betul. Betul, Mister, betul, betul. Nah begitu cara jawabnya, makanya jangan jauh-jauh dari handphone kalau mau bernarasi. Betul kan? Ada yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan kan gitu. Itu sepertinya kambing guling, diangkat kemudian dimasukkan mobil. Itu kan bahasa kita. Coba kita ini praktek. Masukkan seperti itu, dimasukkan mobil di depan. Semudah itukah? Kan ngono. Nah, tidak boleh juga kita menebak-nebak seperti kemarin. Ya, saya meyakini, akhirnya hakim sendiri tuh yang ketawa itu. Bukan ketawa deh, tersenyum. Sehingga ketika mengatakan terus saya bertanya, terus menurut Anda bagaimana? Terus akhirnya ditanya juga sama Jelita, terus Anda yakin? Tadinya yakin, sekarang tidak. Gimana? Betul nggak Jelita? Mister. Ya cuman betul, ada lanjutannya itu. Ini mau tidur ini kalau begini nih. Aduh, Mister. Benar, Mister. Jadi, aduh, udah kacau nih kepala. Benar, Mister. Jadi, kalau seandainya CCTV itu tidak bisa membuktikan atau tidak bisa terlihat dengan jelas, maka vonis hakim itu tidak akan bisa menjadi, tidak akan ada dasarnya. Karena seperti yang dibilang tadi, hanya unus testis, nullus testis, berdasarkan pengakuan Prio. Toh dengan dakwaan pula, dengan dakwaan aja yang udah berantakan begitu ya sulit dijadikan dasar. Mungkin dengan meminta satu-satunya yang diminta itu didatangkan ahli supaya menguatkan. Jadi nggak jadi ecek-ecek lah vonisnya, nggak jadi kaleng-kaleng gitu loh, Mister. Demikian, Mister. Nggak ada demikian, lanjut lagi. Setuju ya teman-teman ya, kita kasih waktu cerita nih ya. 7 Mr. G, 1,5 jam buat Kak Jelita. Tapi ya, Enggak, perasaanku sudah nggak enak karena berkali-kali, kalau nggak salah 17,5 kali
Saya dikecewakan, jadi saya kasih waktu sekarang. Silakan, 5 jam untuk Anda. Demikian, Mister. Duh, kipi apa jui lagi. Oke, oke teman-teman. Jam 12 Susah Mister di ini. sini, Mister besok lagi kerja. Iya, teman-teman, saya sudah paham betul bahwa itu sudah mau begitu itu. Pura-puranya begitu ya, teman-teman ya. Jadi saya kemarin ada teman itu punya fotonya. Foto itu ya bunyinya foto, statis dia. Kecuali video, ya. Kecuali video dia aktif berjalan. Kalau foto itu statis, diem. Tapi menerjemahkan itu tergantung orang yang melihat. Contoh, saya tersenyum, fotoku tersenyum nih. Apa artinya? Baru dapat transferan, Mister. Satu, ya kan boleh kan? Ayo berikutnya. Lagi falling in love. Iya nggak apa-apa, boleh kan? Kesannya Bisnisnya meremehkan. gol. Maksudnya bukan meremehkan. Terus nggak terus, Begini, Momen. Mister. Begini, Mister. Ya, Jangan panjang-panjang. Apa? Sekelas orang Julia, yang Julia. seperti itu kok, iya, keterkesan Julia, gini kalau saya. lain yang saya bicarakan ke kamu ya, Julia ini, Julia. Saya ini, kau lihat saya tersenyum. Apa pendapatmu? dapat kasus besar, bisnis gol. Stop. Mile, apa pendapatmu? Saya sedang tersenyum. Dapat rezeki nomplok. Oke. Jelita, silakan jawab. Aku sedang tersenyum, ngapain? Dapat cewek baru. Perasaanmu apa jawabanmu? Bang Dev, aku tersenyum kenapa? Lagi senang di sebelahnya woman in law. Bang Ai, aku ini tersenyum sedang kenapa? Foto loh, ini foto loh. Foto lagi tersenyum, lagi baca typing yang lucu. Oke. Nah, artinya apa teman-teman? Makna dari foto itu orang bisa menarasikan beda, ya nggak? Betul tidak teman-teman? Betul. Inilah yang saya maksud. Anda saya sajikan foto, Anda punya pendapat, ya terserah Anda. Begitu maksud saya. Nah sekarang apakah foto itu bisa bercerita? Tidak. Nah untuk itu makanya ahli kemarin didatangkan. Begitu kalau memang benar itu mayat, justru itu krusial. Kalau hanya ditayangkan fotonya di TKP, fotonya di TKP memang menyedihkan. Tetapi begitu pada rekaman CCTV di toko, itu membingungkan. Bagaimana bisa menarasikan bahwa itu mayat? Nah, karena ada keyakinan yang berbeda inilah, maka hakim meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ahli digital forensik. Kalau ahlinya yang berbicara, maka itu sudah sesuai dengan sumpahnya. Harusnya ahli datang. Kalau ahlinya datang, maka dia akan mengatakan begini, saya melihatnya dari sisi CCTV yang asli. Kemudian kami menggunakan aplikasi model apapun namanya, disebutkan itu sama ahli, sehingga mendapatkan konfigurasi seperti ini. Dari seperti ini, kemudian saya campur lagi dengan ini, menimbulkan ini. Itu yang dimaksud dengan ahli, sehingga meyakinkan hakim. Nek ora teko ki piye? Silakan Bang Ai. Ya, kalau saksi ahli yang diminta hakim tidak datang, ya artinya tidak ada penjelasan terkait alat bukti yang disajikan, khususnya alat bukti yang memang menuntut keahlian dianalisa oleh ahli, misalkan digital forensik, kedokteran forensik, dan lain sebagainya.
Jadi kalau ada barang bukti yang tidak dianalisa oleh ahli, maka barang bukti itu jadi lemah, tidak bunyi apa-apa, bahkan bisa dikatakan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, tidak layak dijadikan alat bukti. Nah, proses forensik itu adalah mandatori ya, kalau menurut berita acara pidananya. Nah, itu teman-teman. Makanya kemarin Izin Mr. J menambahkan sedikit. ya tambahkan Kalau- ya. Ya, Kalau silakan. menurut penjelasan Prof. Emran, ini saya mengutip perkataan Prof. Emran. Apabila ahli yang diminta dihadirkan oleh hakim tetapi tidak hadir, maka hanya suratnya saja itu bukan lagi menjadi keterangan ahli, tetapi menjadi bukti surat. Izin Mr. J kalau saya salah, mohon maaf, bisa dikoreksi. Itu tapi keterangan Prof. Emran seperti itu yang saya tangkap. Iya benar bukti surat. Tapi kan nggak ada itu. Kalau keahlian seperti ini, apalagi keahlian terkait dengan digital forensik, apalagi rekaman CCTV, surat itu nggak bisa juga terbaca oleh hakim. Hakim itu ingin tahu seperti yang saya omongkan tadi. Ahli digital forensik itu udah pakai surat, dikasih surat pun bagaimana bacanya juga bingung. Seperti sampean itu, kamu ke apotek, kemudian kamu ke dokter, kemudian dikasih tulisannya dokter. Kamu baca itu, begitu kamu baca ya sakit kepala, akhirnya malah suruh beli obat ini malah jadinya beli Paramek. Gitu maksud saya, karena hakim itu bukan ahli digital forensik, maka hakim meminta kehadiran ahli. Harus hadir dan disanggupi. Mana yang membuktikan bahwa ahli itu harus hadir? Nih saya bacakan. Ini Pak Celoteh RH. Siap, Mr. Ji. Ini bacanya ini di pasal 238 terkait dengan ahli harus hadir. Siap, Mr. Ji. Ayat 1. Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Sesuai dengan keahliannya harus datang. Kalau hanya surat, sing moco sopo, sing jelaske sopo. Ya meskipun dia bentuknya surat juga harus dijelaskan. Ya teman-teman, ini contoh orang Taiwan dengan bahasa Taiwan ngirim surat ke hakim. Hakim, Pak, Taiwan tidak bisa datang. Kenapa? Karena ada sesuatu hal. Ini suratnya Pak Hakim, nulis pakai bahasa Taiwan. Contoh ini. Oh ya, makasih Pak Hakim begitu. Kemudian dibaca sama Pak Hakim. Ini yang dari Taiwan tidak bisa datang ya, saya bacakan tulisannya ya. Modern itu gak akan bisa baca itu. Ngono loh. Nah, itulah Mr. J. Saya kecewanya sama mereka itu di situ. Mereka punya gelar di belakang nama mereka, dan itu gelar yang mereka dapat juga nggak murah kan. Saya yakin mereka profesional soal semua itu. Tapi kok mereka sampai bisa-bisanya mendenial begitu loh. Itu kecewanya saya di situ. Ya, oke. Itu Mr. J. Ya, sama. Saya juga kecewa. Kamu kalau sudah di sini supaya tidak kecewa dengan mereka, kamu nggak usah ke sana, di sini aja supaya tidak ada bahasa kecewa lagi. Sudah tahu mengecewakan, tapi mbok tonton terus angger dino, ya percuma. Oke, siap Mr. J, siap. Memang benar-benar apa kata Mr. J itu benar. Keliling terus. Teman-teman, tunggu dulu.
Katanya bosan masakan, ini bilang nih, aku bosan masakan istri, sayur lodeh terus. Tapi setiap sayur lodeh habis, berarti kan doyan sayur lodeh, maka istri masak terus sayur lodeh. Tapi kamu bilang bosan, buktinya habis satu baskom. Masalahnya begitu. Jadi kalau Anda bosan, lihat maupun scroll, ya udah pindahin aja, ganti yang dangdut supaya goyang-goyang coy. Ya kan? Gitu loh caranya. Lah lucu toh, kecewa aku Mr. Z. Tapi 2 minggu aku nonton terus Mr. Z loh, kan gimana itu? Ya kan? Gitu. Ini nasihat ya. Kalau kamu nggak suka, ya tinggalkan. Teman-teman juga sama nih. Teman-teman semua sama. Tidak suka sama Mr. Z, pindah. Loh, enak toh? Tidak suka di Komal ini, pergi. Tidak suka sama Mr. Z, unfollow. Begitu aja. Sudah nggak suka, di-follow, di-share-share. Wah, repot. Bagaimana, Ri? Benar nggak, Ri? Ya benar Mr. Ji, karena dunia media sosial seperti itu adanya Mr. Ji. Terkadang kita kalau memang yang masih baru-baru main media sosial, apalagi di TikTok ya, kadang-kadang ya banyak yang kita kan nggak menuntut orang itu harus suka sama kita Mr. Ji, ya kan? Kalau kita mau menuntut orang semuanya suka sama kita ya nggak bisa lah. Apalagi kita mau memaksakan seseorang harus sepemikiran sama kita ya nggak bisa juga. Tapi jangan pernah memaksakan diri kita untuk mengikuti mereka gitu. Karena kan kita punya pendirian Mr. J. Kalau memang nggak suka kata Mr. J tadi silakan di unfollow gitu kan. Gak usah di follow. Tapi ya kita nggak bisa juga melarang mereka buat menghina kita, buat ngata-ngatain kita, terserah mereka. Makanya kalau dari saya pribadi, saya cuman satu aja Mr. J. Walaupun kita bermain media sosial, itu kan memperlihatkan adab kita seperti apa sih Mr. J, ilmu kita sebatas mana gitu loh. Jadi kalau saya pribadi sekarang saya juga ya kalau misalkan orang mau suka mau enggak ya biarin aja. Yang penting kan kita nggak mengganggu mereka, kita nggak apa ya. Iya, sepakat gitu. Ya, tapi kan di dalam sosial media ini kan Agak ini tadi ya, agak putus-putus. Tadi siapa namanya? Jelita. Apa yang diminta oleh ahli tadi? Ahli CCTV, rekaman, harus datang ahli yang bisa menentukan wajahnya, yang bisa menentukan itu adalah mayat, yang bisa itu mukanya seperti apa dan sebagainya gitu kan? Ya, cerita ya. Ya, kita hajar dulu teman-teman. Kita hajar ini pokoknya ini. Paham ya teman-teman ya maksud saya ya, paham ya? Iya susah kalau udah merem tuh. Saya menambahkan Mr. J, kalau Silakan. untuk kejadian di kios ya memang banyak kejanggalan Mr. J. Yang tadi kan sempat dibahas mayat itu ya. Ya. Mr. J tahu nggak berapa tinggi almarhum Budi? Menurut Nggak tahu. Ririn itu 180, Tuh. beratnya 90. Tuh. Nah, bisa dibayangkan dengan postur tubuh Prio seperti itu dan posturnya Ririn yang jomplang ya, itu mereka berdua gotong mayat itu sudah nggak logis tuh Mr. J, apalagi taruh di depan ya, mau dilurusin dia mentok ke pintu, mau didudukin dia nyangkut kan itu. Ini logika aja Mr. J. Jadi banyak hal ya sebetulnya yang kita tidak ungkapkan karena kan itu juga tidak terlalu penting ya. Itu Mr. J. Oke. Mr. J, saya malam Oke, ini ini saya nggak kasih mau, tahu. Mr. J, saya malam ini nggak mau nyuruh praktekin lagi Mr. J ya, karena bukan malam Jumat Mr. J. Kasihan yang kayak kita ini.
Ini benar tuh kata Bang Abah Celoteh. Jadi benar. Nih, saya kasih tahu nih. Kalau benar itu TKP, asli benar. Itu Pak sampai pada ke situ tuh praktek dia, teman-teman. Dia akan rekonstruksi. Ya minimal justru karena itu yang akan menjadi pertaruhan, saya bilang ya. Benar atau tidak itu menjadi pertaruhan. Dan pasti akan dipraktekkan. Ini sama sekali senyap ini, teman-teman. Senyap. Hanya mengatakan bahwa keyakinan saya, bukan keyakinan saya, dugaan saya itu adalah mayat. Padahal kan nggak kelihatan. Dugaan saya itu adalah, kan tidak ditahu bagaimana cara memikulnya, bagaimana ininya nggak tahu, nggak ada ceritanya. Kemudian hakim pun tidak yakin, demi Allah saya bilang hakim itu tidak yakin. Kenapa? Begitu dikatakan bahwa iya saya dugaan, tapi saya meyakini ya gitu kan. Habis gitu tuh kalau ada lihat itu hakim tuh langsung senyum itu, dan senyumnya hanya kata itu aja. Sebelumnya itu hakim tuh serius. Makanya teman-teman kalau lihat VT saya itu VT utuh, maksudnya tuh semua, jangan hanya aku bikin tulisan saja terus itu yang dikomentari, jangan, lihat secara utuh. Mulai awalnya seperti apa, hakimnya seperti apa, begitu ada kalimat itu hakimnya langsung tersenyum, teman-teman. Sengaja saya zoom itu supaya teman-teman dan hanya itulah hakim itu tersenyum setelah mendengar kalimat tapi saya meyakini. Langsung hakim tuh buka bibirnya begini, balik lagi. Artinya apa, teman-teman? Disitulah ya sebenarnya hakim tuh pengen tahu dari situ tadi apa yang dikatakan oleh saksi Adecap itu, apa yang dikatakan oleh saksi Perbalisan. Sebenarnya benar nggak sih itu mayat, benar nggak sih itu jenazah? Maka untuk membenarkan keyakinan, untuk menguatkan keyakinan hakim, hadirkanlah ahli. Tetapi sayangnya ahlinya nggak datang. Kalau ini benar-benar, teman-teman, ini dibuka sama ahli, keren sebenarnya itu. Saya juga sependapat, kalaulah katakanlah itu mayat, ini dengerin ya teman-teman ya, kalaulah itu mayat dan Ririn pelakunya, hukum mati Ririn itu 7 kali, bahkan hukum mati plus masuk neraka. Itu saya sepakat itu. Kalau benar-benar ada ahlinya yang mengatakan bahwa itu mayat, Ririn sedang mikul mayat, begini cara kerjanya, saya pribadi setuju sama hakim nanti pada saat putusan hukum mati, kalau perlu 7 kali plus masuk neraka. Iya, dengerin pendapat saya ya. Jadi tidak ada kita ini bela-bela, ya kan? Silakan yang datang nanti ahli karangan Mister. Ada Abah nih. Selamat malam Abah. Selamat malam Bang Ji, semuanya yang ada di Komalan. Aduh, libur 3 hari ini. Malam Iya, Abah. Abah. Sehat ya, Gimana Pak? sudah? Bolak-balik ke RSUD, ini baru pulang juga. Abah sudah sembuh? Baru dijadwal untuk operasi. Kok sampai operasi nih? Apanya? Tulang ada geser? Tulang tangan kiri patah, rahangnya patah. Itu. Jadi nemuin dokter. Hasil rongsen nampak gimana? Bisa diperbaiki? Nampak bisa. Udah tadi ahlinya tiga-tiganya termasuk ahli ortopedi udah clear Kamis katanya operasinya. Iya. Udah dapat jadwal. Umurnya itu masih aja. Umurnya masih muda ya? Umurnya masih muda tuh anaknya? 19. Masih bisa, masih bagus, bisa tulangnya sudah baik. Nah, nanti kalau sudah bisa baik lagi. Amin. Ya, selamat malam ya yang di bawah semuanya. Tadi kira si Abah pundung
beralih ke lain hati, bukan ada keperluan, ya, ada keperluan yang pribadi lah gitu. Emang ada yang bilang begitu? Ya suka ada aja yang nyeleneh mah, Bang. Oh. Si Abah kemana gitu. Si Abah kan nggak pernah ngomal di tempat lain. Tuh, karena di sini adem ya, Bah. Adem lah, kita bicaranya ya dari awal kan, kalaupun diulas semua kan para ahli semua ya, ahli-ahli yang pengamat. Ya dari awalnya perjalanannya seperti itu, ya endingnya juga kan akhirnya kacau balau terlihat di sini. Nah, jadi yang lain malahan bernarasi, yang lain meyakini, yakin dari mana, ahli juga bukan. Nah, itu mah kalau bukan ahli kan artinya dia cuma narasi masing-masing aja. Iya. Kalau di tempat lain adem panas sih Abah, kena mental saya. Iya, enggak lah. Izin Kalau Mr. saya Ji, sih berhubung kenapa besok saya ada bukan kegiatan nggak ini, siap biar debat saya ya, gantian sama ya yang mau lain. Saya diperdebatkan nginep di bawah, sambil apa? dengerin aja. Cuma kalau kita kan melihat bahwa penyajiannya dari mulai tingkat penyidikan sampai ke JPU, jadi di luar aturan yang sebenarnya gitu kan. Yang ini tidak ada, yang ini tidak bisa hadir. Ya ahli juga kan kalau nggak secara utuh misalnya, ya mana mau, kredibilitas dia kan dipertaruhkan. Betul. Nggak bakalan mau. Betul. Nah, terus dinarasikan begini. Ya mungkin kalaupun saya jadi salah satu PH, ya saya juga akan all out lah, bela habis-habisan gitu. Nah, tapi ya kalau kita kan ngelihat sesuai fakta persidangan aja, silahkan PH-nya, ya kan, di situ tunjukkan yang sebenar-benarnya. Bukan untuk menjatuhkan ataupun tidak sesuai persidangan kemudian diada-adakan, itu juga tidak bagus gitu. Itu dulu lah sementara ya. Salam kenal buat semuanya kecuali Bang Ai, Bang Ari ya, semuanya. Kopi pahit udah biasa diskusi. Hatur nuhun Bang Ji. Baik, terima kasih Abah. Semoga kita doakan semua teman-teman ya. Semoga kegiatan dari Abah untuk putranya lancar ya. Bang Ai, silakan Bang Ai. Iya, Mr. Ji. Ini kemarin jadi teringat yang membaca apa itu Celebrate ya, yang di dokumen tuntutan. Celebrate terhadap WA itu sepertinya kok saya tafsirkan tidak benar-benar tidak dilakukan, Mr. Ji. Jadi di kalimatnya itu Apa tidak dilakukan apa? celebrate-nya dilakukan tapi membaca WA-nya tidak dilakukan. Iya. Terus. Jadi di sana cuma disebutkan bahwa kalimatnya ya kalau nggak salah itu tanggal 9 diserahkan ke Puslap 4, tanggal 10 diterima, kemudian dilakukan celebrate, lalu dinyatakan 120 hari WA-nya terlock out, kemudian ditemukan history ditemukan SMS Telkomsel, tidak ada SMS 3, lalu ditemukan history browsing di tanggal 1 September yang isinya itu adalah mencari harga jual Corolla, kemudian bagaimana menghilangkan bau, bagaimana polisi mencari orang dengan email, ya itu pencariannya yang di tanggal 1 itu. Itu aja yang disampaikan di tuntutan ya. Jadi memang tidak ada proses pembacaan WA sepertinya. Boleh saya tambah, Mr. Ji? Ada SMS lama kalau nggak salah. Biar dulu sebentar. Itu aja yang dijelaskan di tuduhan ya.
Itu tuntutan kok tuduhan, tuntutan. Oke, oke. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, karena ini juga kita tayangkan, Jadi makanya saya tidak menghendaki itu ada tabrak-tabrakan kata, tabrak-tabrakan kalimat tuh, karena hasil rekaman ini akan tayang di YouTube. Nanti di YouTube kalau ada tabrakan itu dia nggak dengar. Makanya di komar saya itu pasti ada kesempatan. Ini habis ini siapa pasti ada. Begitu. Itu benar ya, Bang Ai, teman-teman semua. Jadi beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah ada yang menyampaikan bahwa sekecil apapun itu handphone itu pasti menjadikan petunjuk. Handphone itu jadi petunjuk. Teman-teman pasti melihatlah itu. Orang habis ditangkap pasti handphonenya langsung dicek, cek. Nah, disitulah dapat petunjuk. Nah, kalau ada bisa mengeluarkan yang lain, tapi yang krusial tidak bisa menemukan, itu juga pertanyaan. Begitu. Pertanyaan kenapa? Padahal WA itu mereka ada hubungan WA, komunikasi dengan siapa, ngomong sama siapa, ada di mana keberadaannya, itu ada di HP itu. Tetapi nyatanya ya yang begitu-begitulah. Apa itu yang PCS itu apa, yang jelek-jelek lah, yang judi online, yang cari racun tikus, yang pelarian ke luar negeri, ya semua itu kita bisa menduga deh. Begitu. Terima kasih Bang Ai. Iya, celoteh silakan. Ya, sorry Bang Ai, tadi saya motong sampean. Jadi memang betul selebret itu tidak terdapat, salah satunya itu nomornya Budi atau apa. Karena apa Mr. G? Karena yang mereka selebret itu adalah nomor Telkomsel. Itu bukan nomornya Ririn. Nomornya Ririn itu dua-duanya itu tri. Nah, pada saat diserahkan polisi itu kan disita oleh polisi itu kan komplit ya. Seharusnya pada saat pertama kali disita itu kan semuanya masih ada itu Mr. G. Dan sehakul yakin kalau kasus ini memang real, betul-betul diungkap yang sebenarnya, itu akan terungkap semua dari HP. Nah, bayangkan HP-nya Ririn yang disita itu tidak bercerita apa-apa. Karena tidak ada screenshot dari WA. Yang ada itu screenshot dari lawannya bicara Ririn, misal contoh dari istrinya Ririn, tapi dari HP Ririnnya itu tidak ada. Nah ini kan menurut saya kecerobohan penyidik ya, oknum penyidik. Saya anggap kecerobohan lah. Saya tidak mau menuduh yang ini. Terus terkait selebret juga itu WA juga tidak ada, kontak juga tidak ada. Jadi semuanya memang betul-betul hanya sebatang HP yang tidak bercerita apa-apa. Mungkin sih itu yang saya tambahkan tuh, Mr. J. Ini yang sangat kita sesalkan kan adalah itu. Kalau memang ini pengen terungkap ya harusnya itu. Sebetulnya banyak cerita ini. Cuma saya ngikutin dulu saja, nanti saya coba lengkapin. Itu aja Mr. J. Ya. Apa-apa itu kalau mau cerita tanya dulu ke saya ya. Yap, Mr. J. Nah, oke. Teman-temanku, saya ingin menunjukkan kepada Anda ya kita ini yang kita bicarakan ini teman-temanku. Yang kita bicarakan ini semuanya tayang di sini. Jadi kalau sudah tayang di sini itu artinya apa? Seluruh dunia nonton di sini. Ya. Bentar ya. Waduh, bagaimana ini? Oh ini ya. Oke. Bentar teman-temanku. Sebentar sekali teman-temanku. Teman-temanku juga boleh baca nanti. Nah.
Ini kok miring ya? Nih coba teman-temanku lihat ini teman-temanku. Ini dukungannya ini luar biasa dari seluruh dunia ini teman-temanku. Channel sampai saat ini terlihat netral dan seterusnya ya. Singapura hadir Mr. Z, Komal Waras tuh. Gresik hadir Mr. Z, ya kan? Jakarta Barat hadir Mr. Z. Hadir Indramayu Taiwan, ini orang Indramayu tapi di Taiwan. Nanti ada buzzer-buzzernya dikit gak apa-apa. Paling ya 1000 banding 1. Surabaya tampil Mr. Z. Mirisnya ini ada nih, mirisnya lanjut Mr. Z. Ini dukungan semua teman-teman. Amin. Ini ya, tabarakallah sehat selalu Mr. Z. Ini dukungannya banyak sekali. Iya kan tuh Mr. Z, kami mendukung Mr. Z, seluruh dunia mendukung saya gimana? Ayo up kejanggalan Mr. Z, pleketek Mr. Z, ayo semua Mr. Z, Mr. Z, Mr. Z, Mr. Z, ayo Mr. Z, Mr. Z, Mr. Z, ya, banyak sekali teman-teman. Mohon maaf nih, ini semua real, ini manusia semua di sini, bukan buzzer teman-teman. Ini loh, orang percaya sampean. Oh alah. Piye to iki? Wis pamer. Enggak pamer teman-teman. Ini loh membuktikan bahwa teman-teman Anda itu lebih banyak teman Anda itu banyak gitu loh maksudku tuh. Oke teman-teman. Nah, oh itu ya itu Mr. Z. Mr. Z, Mr. Z. Mr. Z. Mr. Z. Sebentar dulu Mr. Z ini. Mr. G, saya mau nambahin lagi, boleh nggak Mr. G? Ada yang lupa tadi itu. Kamu sekali banyak sekali tambahannya ya? Iya, ya gratis kan Mr. G? Iya, silakan. Oke. Terkait tadi Bang Ai ya, kalau nggak salah ya, yang download itu Bang Ai. Ya ada downloadan yang mengenai bagaimana menghilangkan bau, terus menjual Corolla itu. Itu kan tanggal, kalau nggak salah tanggal 1 September 2025 yang ditayangkan di Fakta Persidangan. Nah kemarin saya iseng Mr. G, saya utak-atik HP Android saya ya. Jadi pada tanggal 4 kemarin kan itu kan tanggal 4 ya diungkapnya. Saya coba rubah di HP itu tanggal 1 September tahun 2025. Terus saya lakukan download. Ternyata begitu dilihat hasil downloadannya itu tanggal 1 September 2025, Mr. G. 1 September 2025. Jadi artinya kita bisa melakukan download mundur tanggalnya. Asal di nomor di HP itu kita rubah tanggalnya Mr. G sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Itu saya bikin video dan ada di status Facebook saya ya. Itu ya artinya kan kita boleh bercuriga. Boleh ya Mr. G ya? Boleh dong. Nah karena data yang lain tidak ada, data WA tidak ada, SMS tidak ada, bla bla tidak ada, tetapi downloadan ada. Nah makanya saya sempat curiga, saya coba trial, saya robot tanggal 1, ternyata bisa gitu. Nah kan apakah kan gitu, jangan-jangan kan Mr. G begitu. Ya jadi mungkin tambahannya itu aja Bang Ai, jadi coba aja Bang Ai roba di Android ya, kalau iPhone nggak bisa. Tanggal hari ini Bang Ai robat tanggal 1 September 2025, download file, terus lihat di hasil downloadannya itu akan tertera tanggal 1 September 2025. Itu tambahannya Mr. G, lanjut. Oke terima kasih. Saya sapa dulu ini ada Kopi Panas. Selamat pagi Kopi Panas. Selamat malam Mr. G, kawan-kawan. Malam. Selamat malam. Cerita. Temanmu datang satu untuk cerita.
Jelita tidur ya? Tidur sudah. Waduh, capek dia mesti, dia kan kerja kalau siang. Hmm. Jadi saya kan penasaran Mr. Ji apa yang dibacakan Mbak Jelita kan tentang uraian tuntutan itu. Ya. Saya kan belum punya kan PDF-nya, terus saya minta kirim. Terus saya baca, akhirnya kan mata saya sakit, udahlah saya fotokopi akhirnya kan. 80 lebih loh. Iya. Penasaran fotokopi. Jadi saya bawa uang 50.000. Waduh, gimana ini? Nggak bisa beli rokok nih kan. Akhirnya untung ada dana kan, pakai dana lah itu sisanya. Jadi saya baca-baca sakit mata juga karena rapat-rapat kan itu. Ya. Nggak ada alinea-alinea kayak orang buat tulisan. Pokoknya asal tulis gitu. Nggak seperti orang menyusun-nyusun tugas lah ya. Tuh jadi saya lihat-lihat lah, kok itu saksi Ibu S nggak ada ya, Mr. G ya? Nggak ada. Coba apa yang Anda simpulkan dari yang Anda fotokopi tadi, apa yang Anda simpulkan? Nanti saya kasih rumusannya. Paling mudah sebenarnya kalau dibakar itu masukkan di air. Jadi kopi pahit itu diminum aja langsung hafal semua. Ada beberapa kecurigaan Mr. G tentang barang bukti dan ya, barang bukti itu aduh sebenarnya nggak buka sini ya. Barang bukti. Jangan kalau memang nggak boleh dibuka jangan. Pokoknya tentang barang bukti. Ya. Intinya begini aja intinya. Itu sudah sesuai, sudah masuk di akal, logis, atau acak adul, nah begitu. Aduh, jadi kan keterangan saksi-saksi itu apa tidak sama dengan TKP yang kedua itu nggak ada sambut-sambutan yang nggak berkaitan gitu loh dengan TKP 2 itu. Jadi seperti ada cerita baru lah gitu ya, cerita lama dan cerita baru gitu. Waktu awal saya baca dakwaan itu kan TKP-nya cuma satu, seperti waktu disampaikan di press conference itu. Saya udah meyakinin benar kan itu bahwa Budi tidak dibunuh di toko. Udah feeling saya udah sangat kuat karena kan di rumah itu kan ada masuk dia, saya pelajari itu kan, terus di samping itu ada pintu ke samping, 2 pintu juga itu kan kebuka. Nah di situ aksesnya bisa ke belakang ke walet, dia melewati gudang kan di situ. Nah saya menurut keyakinan saya disitulah Budi itu ngobrol, karena di situ kan Ririn dan Priyo ya perannya ya entah orang lain apa enggak, pokoknya perannya itu motor itu masuk ke situ, berarti dia lewat pintu gudang toh, bukan lewat depan, aksesnya di situ. Artinya itu kan sudah akrab lah ya, orang bisa masuk ke situ, orang ada akrab. Jadi ada akses dari depan ke samping itu. Nah itu bisa tembus, ada lorong itu, lorong ke walet. Itu sih. Banyak sih kecurigaan saya kenapa misalnya gini, contohnya pertanyaan Mas Sergi. Kenapa mayat harus dikubur di sarang walet ya, gitu kan. Itu kan menjadi pertanyaan bagi saya gitu loh. Kenapa harus disebut di sarang walet? Apa hubungan dengan walet? Gitu-gitu kan. Kenapa nggak dikubur di bawah pohon nangka atau di samping itu gitu. Kalau mau dikubur kan luas, kalau di samping itu, di samping keras itu kan tanahnya luas. Jadi kayak kaplingan itu, 2 kapling dibangun rumah satu buat kebun-kebunan gitu, kayak model rumah TKP itu. Kalau saya lihat. Jadi pertanyaan saya, kenapa ya harus dikubur di walet? Gitu kan? Repot-repot amat gitu loh. Iya, repot banget gitu ya. Ya repot banget kalau orang cuman membunuh ya tinggalin aja kan gitu kan. Artinya kalau menurut saya memang ada si pelaku ini ya, saya gak ngebutin Ririn Priyo ya,
pelaku ini punya sakit hati dan dendam dan sakit hati yang sangat. Jadi bukan motifnya uang, bukan motifnya harta atau perampokan, sakit hati. Entah di antara, makanya saya bilang ada 3 sosok itu bisa di apakah 3 orang yang dewasa ini mempunyai motif sendiri-sendiri. Menurut saya ada gitu motif sendiri-sendiri itu, karena saya kan memprofiling satu-satu orang itu kan, korban itu. Jadi kita selama ini kan hanya fokus kepada budi gitu, sembako gitu. Lupa memprofiling bahwa di situ ada sosok Sahroni yang dia punya peran apa, tugasnya apa, dulu latar belakang kita. Si OS juga begitu kan. Teng teng teng. Gitu. Jadi saya tuh mempelajari 3 korban ya. Profiling 3 korban, bukan hanya pelaku tapi korban. Paling penting itu kan korban. Makanya saya bilang kasus pembunuhan pidana itu poinnya syaratnya ada 3. Ada korban, ada pelaku, ada TKP. Nah, kalau kita meyakin TKP sekarang ini arti fokus ke sarang walet kan. Kenapa mayat ada di situ ya, berarti itu fokusnya di situ harusnya. Adapun dia di mana berantaknya lain urusannya. Gitu sih. Ya kesimpulannya ada orang lain lah gitu. Oke. Apa yang Abah dapat setelah memprofiling mereka itu? Ya adalah namanya mau profiling itu kita kan, saya kan memang suka mau profiling orang ya. Jadi kalau saya tuh berteman, saya tuh nggak perlu lihat, kalau saya udah lama nggak perlu lihat dia ucapan dari gerak-gerik matanya, gesturnya saya udah tahu gitu kan. Saya memang ya memang tugas saya juga dulu begitu kan. Saya mantan penyidik juga dulu kan, PNS. Bagaimana bisa bersinggungan itu, yaitu saya pelajari psikologis itu. Yang menularkan ilmu saya itu. Makanya saya itu lebih banyak fokus ke video-video kan. Oh begini. Karena kita nggak ada di situ kan. Kecuali kita itu memang bekerja di napi atau memang kita ada di TKP. Jadi pelaku juga kita. Gitu sih. Ya kayak gini nih, ada bahan dipelajari. Jadi nggak asal kita tuh kesimpulan itu ada pada diri kita sendiri, karena kan nggak mungkin kita sebar kan, jadi fitnah. Itu Mr. Ji Mentara. Iya betul Bang Kopi. Oke. Bang Ada Ai, terima kasih. saksi ibunya, Misteri. Bang Iya, Ai, ini tadi silakan. coba kau cari di, iya Misteri. Iya, ini tadi coba mencari ibunya Ais ya. Kan kalau nggak salah, Sementara anaknya si Robi dan Ricky itu dia menyebutkan bahwa ibunya itu saksi gitu. Dari iya, keterangan datang dari di pengadilan. Iya, enggak di PDF itu bacaan itu. Tuntutan. Nah, di tuntutan itu ada. Jadi dia Iya, menyebutkan berdasarkan keterangan saksi Teddy gitu kan. Itu anaknya loh itu. Iya, disebut namanya. Iya. Nah, tapi kok Kan enggak apa ada. kesaksian Tetinya nggak ditulis ya? Nggak ditulis. Lah, kenapa gitu? Kan jadi tanda tanya. Karena gini ya. Iya. Karena gini ya. Awal-awal nih orang figurnya kan Ace nih. Yang dicari-cari ini kan Ace kan. Coba siapa yang nggak ngomongin Ace? Temennya, bestinya, tetangga, Ibu Emma, ibunya sendiri kan yang mengatakan itu yang dicari itu Ace. Nggak nyari Sahroni atau Budi. Itu. Jadi kenapa ya kok semua orang nyari ini gitu? Hanya berdasarkan ini anaknya nggak pernah sekolah, nggak pernah ini. Nah itu penasaran seperti itu sih saya itu cari ini. Ternyata ada, ketemu saya itu dengan barang bukti itu. Aduh kacau kepala saya. Tapi saya nggak bisa ngomong di sini ya tentang temuan barang bukti itu. Ya jadi runtuh nanti itu apa skenario Nanti DM aja saya, Pak. kalau Menyedihkan, pokoknya menyedihkan. iya.
Jadi nggak ada apa, pembunuhannya kan harusnya 29 malam lewat ya, ke 30 baru terjadi pembunuhan kalau kesaksian ibunya Ais masuk ya. Enggak, semuanya tanggal 29 malam. Tidak ada cerita tanggal 30. Bukan, ibunya Ais itu cerita kalau teleponan tuh sampai 28 masuk ke tanggal malam. 30. 28 malam. Bukannya 29 malam ya? Iya, 28 malam, 28 malam. 28 ke 29. 28 malam. nah, belum ke 29 ini menurut keyakinan saya. Nah, kejadian itu kan antara dari jam 0, bukan 00 ya, antara 00.30 sampai jam 4 lah katakanlah ya. Sampai jam 4. Itu pokoknya itu deh. Nggak ada tuh cerita-cerita. Soalnya kan itu diseret. Ada kata-kata diseret itu loh. Ini mayat dibawa dari toko. Terus kok diseret? Tadinya kan dipopong pakai bambu. Kok diseret? Dia lupa. Iya. Kok diseret? Tadi kan dipopong gitu kan. Tapi memang bener ini kalau ini kita, tapi dibilang bela lirin lagi ya. Bahwa ada orang lain yang memang pengen ngebuka toko itu. Tuh. Ya kalau dibilang Ririn nggak tahu ya bisa jadi nggak ada di situ dia. Cuman pasti akan bertabrakan dengan orang-orang. Iya, makanya saya bilang hal-hal seperti ini tuh harus dikosongkan dulu semua pikirannya. Karena sudah terisi jadi repot. Terisi, dan isian itu adalah isian opini. Jadi beginilah dampaknya. Kita mau menjelaskan juga susah. Ririn pun mau menjelaskan di sana juga susah karena sudah ramenya kayak gitu. Karena polisi sendiri yang salah memframing bahwa kan ada media nanya press release itu. Gimana ini? Itu bisik-bisik.